Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah warga di Kecamatan Bantasari, Cilacap dibobol maling. Pelaku curi sepeda motor dan puluhan gram perhiasan. Melihat potret toleransi di Dusun Tekela di Kabupaten Semarang saat Hari Raya Waisak. Ratusan umat Buddha menggelar prosesi Merti Karuna Bumi di Candi Pawon, Magelang sehari sebelum Hari Raya Waisak. Ya, Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang punya cara tersendiri untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Salah satunya dengan cara memberikan ucapan selamat kepada umat beragama lain ketika sedang merayakan hari besar keagamaan. Pada perayaan Trisuci Waisak Senin kemarin, umat Muslim dan umat Kristen yang tinggal di Dusun Tekelan mendatangi Wihara Buddha Bhumika. Warga berbaris, kemudian satu persatu menjabat tangan umat Buddha, sembari mengucapkan ucapan selamat kepada mereka yang merayakan Waisak persis di depan wihara usai umat Buddha melaksanakan ibadah. Pemandangan seperti inilah yang terlihat di wilayah lereng Gunung Merbabu ketika hari besar keagamaan. Mereka rukun, saling menjaga toleransi antar umat beragama. Tradisi seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Walau sekedar ucapan selamat, tetapi bisa mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ya, ini sebagai wujud toleransi kerukunan antar umat beragama di Dusun Tekelan, khususnya di wilayah Desa Batur, karena memang masyarakatnya itu untuk toleransinya sangat tinggi sekali, Pak. Jadi terkait dengan perayaan sini kebetulan ada 3 agama di Dusun Tekelan ini, ada Muslim, Kristen, sama Buddha, sehingga setiap ada perayaan itu yang non-Buddha seperti ini ya ikut merayakan, mengucapkan selamat. Itu sebaliknya kalau di kampung itu memakai bahasa tradisi salaman. Salaman itu berjabat tangan. Itu penting karena orang yang berjabat tangan itu berarti kita langsung menyentuh apa yang menjadi tujuan kita. Dan tanggapan dari warga umat Buddha itu senang sekali. Warga Desa Tekelan selalu menjunjung tinggi toleransi, walaupun mereka berbeda keyakinan satu sama lain, tetapi mereka saling menghormati dan menghargai. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, bakti sosial berupa pengobatan gratis diberikan kepada warga di Kompleks Taman Wisata Borobudur, Magelang. Bakti sosial ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan Waisak. Ribuan warga Magelang berduyun-duyun mendatangi Taman Lumbini di Kompleks Candi Borobudur Minggu siang. Mereka memanfaatkan bakti sosial yang diselenggarakan umat Buddha berupa pengobatan gratis. Bakti sosial diminati banyak warga karena variasi layanan yang diberikan, di antaranya bedah minor, pemeriksaan gigi, ortopedi, operasi katarak, dan poli umum. Sedikitnya 8.000 warga yang ditargetkan mendapat layanan gratis ini oleh 400 dokter dan ratusan relawan. Bakti sosial merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perayaan Waisak. Mengajak warga bangsa dan manusia bahwa kita hidup bukan selamanya loh. Apa yang bisa kita lakukan. Dan kita harus berterima kasih kepada mereka yang membutuhkan. Mereka membuat peluang yang bagus untuk kita untuk beramal. Bakti sosial Walubi melibatkan Rumah Sakit Angkatan Udara, Dokpol, Rumah Sakit Ngasti Waluyo, dan para dokter lainnya. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Sehari sebelum perayaan Waisak, ratusan umat Buddha menggelar prosesi Merti Karuna Bumi di Candi Pawon, Magelang. Mereka menyucikan diri di sumber mata air serta melepaskan burung merpati dan ikan yang memiliki makna memberikan kebebasan untuk makhluk hidup yang ada di bumi.
Ratusan umat Buddha serta biksu tudong membasuh muka, kepala, serta kaki sembari melantunkan doa-doa di sumber mata air atau sendang yang tak jauh dari Candi Pawon Magelang. Apa yang dilakukan oleh umat Buddha ini untuk menyucikan diri sebelum merayakan Trisuci Waisak. Sedangkan doa yang dilantunkan oleh para biksu ini bertujuan agar mata air di sekitar candi tetap abadi. Setelah menyucikan diri, ratusan umat Buddha kemudian berjalan turun ke Sungai Progo untuk melepas benih ikan dan burung merpati. Dalam ajaran Buddha, pelepasan ikan dan burung ke habitat aslinya saat Waisak memiliki makna simbolis yang mendalam. Pelepasan ini adalah simbol dari welas asih, penghormatan terhadap kehidupan dan upaya pembebasan makhluk hidup dari penderitaan. Waktu mereka membangun stupa atau candi, pasti di sebelum stupa itu mereka akan mencari mata air. Biasanya ada mata air. Nah, mata air itulah yang kita bersihkan dan sucikan. Jadi kita juga di dalam agama Buddha ada ajaran itu, ajaran dari Sang Buddha bahwa kita perlu melestarikan hidup ini. Kita perlu di dunia ini yang ada bukan hanya manusia, tapi ada makhluk-makhluk lain seperti ada burung, ada binatang, ada ikan. Itu kita perlu sekali untuk memberikan mereka kembali ke habitatnya. Itulah. Rangkaian kegiatan itu merupakan prosesi Merti Karuna Bumi, tradisi umat Buddha yang dilakukan menjelang atau sebagai bagian dari Hari Raya Waisak. Prosesi itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan alam dan juga sebagai bentuk pengamalan kasih sayang atau karuna terhadap semua makhluk hidup. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Ya, perayaan Waisak melewati sejumlah rangkaian ritual. Sebelum acara puncak di Candi Borobudur, ada tradisi mengarak ubo rampe hasil bumi bersamaan dengan api dharma dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Berbagai ubo rampe hasil bumi disiapkan di kompleks Candi Mendut. Hasil-hasil bumi dari buah-buahan hingga hasil bumi lainnya diarak menuju Candi Borobudur sejauh 3 km. Kirap ubo rampe juga bersama dengan api dharma dan air suci. Semuanya akan digunakan untuk puja bakti sebelum detik-detik Waisak berlangsung. Kirap Waisak melambangkan perjalanan spiritual Sang Buddha menuju pencerahan sempurna. Berbagai bawaan dalam kirap akan diletakkan di altar utama Candi Agung Borobudur pada perayaan puncak Waisak. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.